Saya akan menyampaikan Kitabus Shaum, bab puasa yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 689 ya. Apa kata beliau? I'lam anna fi shaum khasisatan laysat fi ghairihi. Puasa itu punya rahasia, yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti. Sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Bener ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang, baca Quran kedengeran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa nggak ngasih tahu orang bakal tahu nggak? Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kita ini lagi puasa atau bukan. Sampai kita bilang maaf aku lagi puasa, gitu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang. Insa bahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem. Diajak berantem Pak sama orang. Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innama fuddilas shaum lima'dayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya. Kenapa? Karena kurang puasa. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat? Pernah dengar? Itu bukan karena kenapa-kenapa, emang begitu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-shaum, karena puasa. Jadi puasa ini amal dahsyat. Ya, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Ada yang kuat begitu nggak Pak? Tapi wajar, Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, nggak makan nggak minum juga nggak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya. Ini nggak tahu nih nasi apa nih hari ini nih. Kebuli lagi? Bukan ya, membuli kali Pak. Syukran.
La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga riya tidak mempunyai tempat pada puasa. Kalau sholat masih bisa riya enggak? Masih, Pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri riya. Ciri-ciri riya harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riyanya bisa dihalau. Riya ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal namanya riya. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Nah, sombong orang punya harta itu nggak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini gawat, Pak. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir Allah yang maha besar. Tapi dalam dirinya dia masih mengatakan, ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Nah itu hati-hati tuh. Jadi beda riya sama sombong apa? Ini kita ulang-ulang, Pak. Dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu. Sombong ru'yatun nafs, ru'yatul ilm. Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Ini hati-hati nih, sombong itu. Nah, kalau riya merasa diri beramal, karena merasa beramal ingin dipandang orang. Maka yang paling sering kena riya ini pengurus masjid, Pak. Hati-hati Pak pengurus ya. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Nah, pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Jadi setan tuh intai terus. Karena Allah itu ganti. Orang yang bangun masjid Allah bangunkan nanti surga. Allah bangunkan surga. Maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu kita merobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu nggak jadi. Tunggu aja Pak, nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Benar nggak? Dan saya udah ketemu sering orang-orang yang cuma jasanya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Roboh semua itu. Nauzubillah min dzalik. Maka pengurus masjid, pendiri masjid, tolong jangan ungkit-ungkit yang begini, ya.